Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nama Chelsea Nikita Esta Serongan dengan NIM 23 14 20 10 69. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk proyek UAS dari MK Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Dan sebagai dosen pengampu, Nasvania Tampilang Eskap MKes dengan judul presentasi stroke hemoragik dan non-hemoragik. Masuk ke latar belakang, perawatan neurologis serius yang menyebabkan kematian tertinggi adalah stroke. Pasien stroke sebagian besar datang ke fasilitas kesehatan dalam keadaan terlambat. Akibatnya, pasien stroke mengalami kematian lebih cepat. 15 juta orang di seluruh dunia menderita stroke setiap tahunnya, yang terdiri dari 5 juta orang meninggal. 5 juta orang lainnya yang tersisa menderita cacat permanen, sehingga keluarga dan masyarakat sendiri dapat terbebani. Stroke menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab kematian setelah penyakit jantung dan kanker di Amerika Serikat, dan sekitar 500.000 orang terserang stroke setiap tahunnya. 400.000 orang terkena stroke iskemik dan 100.000 orang menderita stroke hemoragik, termasuk pendarahan intracerebral dan subarachnoid. Dengan 175.000 diantaranya mengalami kematian. Pendahuluan, stroke adalah gangguan fungsional otak lokal maupun global akut lebih dari 24 jam. Berasal dari gangguan aliran darah dan bukan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak sepintas, tumor otak, stroke sekunder karena trauma maupun infeksi. 4,6 kelompok umur dari 40 tahun merupakan salah satu faktor risiko tinggi terjadinya stroke. Stroke non-hemorrhagic. Pertama, TIA atau transient ischemic attack. Pada TIA, gejala neurologis timbul dan menghilang kurang dari 24 jam. Disebabkan oleh gangguan akut fungsi vokal cerebral, emboli maupun trombosis. Dan yang kedua, RAIN atau reversible ischemic neurologic deficit. Gejala neurologik pada RAIN menghilang lebih dari 24 jam, namun kurang dari 21 hari. Dan yang ketiga, stroke evolution. Stroke yang sedang berjalan dan semakin parah dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, complete stroke. Kelainan neurologisnya bersifat menetap dan tidak berkembang lagi. Penyebab hemoragik ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang disertai ekstravasasi darah parenkim otak akibat penyebab non-traumatis, dan stroke peredaran sering terjadi pada pembuluh darah yang melemah. Penyebab kelemahan pembuluh darah tersering pada stroke adalah aneurisma dan malformasi arteriovenous atau AFM. Ekstravasi darah ke parenkim otak ini berpotensi merusak jaringan sekitar melalui kompresi jaringan akibat dari perluasan hematoma. Faktor predisposisi dari stroke hemoragik yang sering terjadi adalah peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah adalah salah satu faktor hemodinamik atau kronis yang menyebabkan pembuluh darah yang mengalami perubahan-perubahan struktur dan kerusakan vaskular. Perubahan struktur yang terjadi meliputi lapisan elastik
eksternal dan lapisan adventiasi yang membuat pembuluh darah mendadak dapat membuat pembuluh darah pecah. Penyebab non-hemoragik. Penyebab dari non-hemoragik ini adalah tanda klinis gangguan fungsi atau kerusakan jaringan otak sebagai akibat dari berkurangnya aliran darah ke otak, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan darah dan oksigen di jaringan otak. Aliran darah dalam kondisi normal otak orang dewasa adalah 50-60 ml per 100 gram otak per menit. Berat otak normal rata-rata orang dewasa adalah 1.300-1.400 gram, plus 2% dari berat badan orang dewasa, sehingga dapat disimpulkan jumlah aliran darah otak orang dewasa adalah 800 ml per menit atau 20% dari seluruh curah jantung harus beredar ke otak setiap menitnya. Pada keadaan demikian, kecepatan otak untuk metabolisme oksigen yaitu 3,5 ml atau 100 gram otak per menit. Bila aliran darah otak turun menjadi 20-25 ml per 100 gram otak per menit.